Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, deg-degan saya ini. Bener. Oke, ya saya pemateri hari ini. Nama saya Aldi Zain Afif. Bakal sharing tentang dunia profesi mungkin ya. Profesi terlebih di bidang IT. Oke, tema hari ini tuh dari akademi jadi profesi. Jadi nanti mungkin kita akan bahas tentang profesi seperti apa di dunia IT. Terus korelasinya apa sih korelasinya apa sih untuk dari akademinya itu sendiri? Ya mungkin bisa di next dulu. Ya tadi mungkin udah dikenalin ya. Udah tadi cukup panjang. Cuman ya sedikit aja. Nama saya Aldi, bisa dipanggil Kang Aldi mungkin ya karena orang Sunda atau A Aldi. Saya lulusan ilmu komputer UPI, terus software engineer di Flip. Jadi kalau teman-teman pernah pakai aplikasi Flip, itu saya kerja di situ. Salah satu yang buat aplikasi Flip. Nah, Flip ini salah satu startup gitu. Kalau teman-teman tahu, kenapa saya kerja di startup? Karena atmosfernya yang apa ya, lebih ke milenial gitu ya. Jadi kayak isinya orang-orang masih pada junior-junior semua. Jadi ya masih teman-teman sebaya lah gitu. Jadi saya senang dengan startup, terus impact-nya langsung kerasa ketika kita bikin aplikasi, terus besoknya aplikasinya jadi nih. Terus istri saya di samping saya bilang ini aplikasi yang kamu buat gitu. Jadi kan langsung kerasa gitu di startup itu. Kita bikin aplikasi, terus aplikasinya langsung nyampe di penggunanya gitu. Oke, nah terus sebelum kita masuk ke pematerian, kita mungkin harus tahu dulu nih sebenarnya apa sih peran teknologi di zaman sekarang ini. Mungkin kalau ngomonginnya teknologi itu ngomonginnya orang-orang IT gitu ya. Orang-orang IT perannya apa di dunia kehidupan zaman sekarang, terus korelasinya teknologi dengan kehidupan itu apa. Nah coba teman-teman sekarang buka HP teman-teman misalnya gitu ya. Bukan, saya nggak akan nyuruh install aplikasi Flip. Cuma lihat aja di sini gitu. Teman-teman punya aplikasi apa aja di dalam HP itu? Ada Flip. Oke, ada Flip, betul. Terus mungkin ya pastilah ada aplikasi sosial media pasti ya. Ada Instagram. Kalau saya ada Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. Sekarang udah namanya jadi X mungkin ya. Terus ada juga aplikasi e-commerce. Saya install semuanya. Ada Bukalapak, ada Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Terus ada aplikasi Gojek, Grab, perbankan juga dari mulai Mandiri, terus BNI dan lain-lain gitu. Nah, banyak kan sebetulnya yang ada di HP kita itu. Nah, setiap aplikasi yang dibuat atau yang muncul di HP teman-teman itu, di belakangnya pasti ada orang IT, bener nggak? Karena nggak mungkin kan kalau misalnya aplikasinya ada tapi nggak dibikin sama orang IT. Terus siapa yang ngoding? Masa CEO-nya yang mau coding gitu kan? Kalau punya ilmu nggak apa-apa, tapi kalau misalnya nggak ada ilmu, pasti butuh orang IT untuk coding. Terus apa sih peran teknologi di dalam kehidupan kita sekarang? Dampaknya apa teknologi itu? Kalau misalnya teman-teman sering gitu saat ini gitu ya, dampak dari teknologi itu sendiri atau perannya itu sendiri, teman-teman kan pasti sering buka HP, terus mau beli barangnya ada jauh di Medan, terus buka HP, terus tiba-tiba beberapa hari kemudian ada orang nyamperin ke rumah kita, nganterin barangnya, ini dia barangnya, kayak gitu kan ya. Terus teman-teman juga misalnya lagi lapar nih, buka HP, terus beberapa menit kemudian datang makanannya. Terus kalau misalnya teman-teman mau bayar sesuatu ke teman kalian pasti tinggal buka HP, terus ya pokoknya ngelakuin transfer, terus bilang sama teman-teman kalian bahwa nih udah ditransfer uangnya gitu. Terus kata teman-teman kalian oke, gitu kan. Jadi semudah itu aplikasi berperan di dalam kehidupan kita. Jadi sangat berperan aplikasi itu. Teknologi itu udah jadi bagian dari kehidupan kita sekarang. Jadi mungkin teman-teman udah pada tahu ya bahwa teknologi itu kepake banget di kehidupan kita, tapi mungkin juga ada yang baru sadar bahwa oh iya,
ternyata di semua lini bisnis atau di semua kegiatan kita itu sebenarnya ada teknologi di dalamnya. Jadi seberperan itu teknologi. Oke, sekarang kita ngomongin tentang profesi. Kalau misalnya teman-teman mau masuk ke industri kerja, boleh mungkin di next. Ya, perusahaan-perusahaan yang dia bergerak di bidang IT itu sebenarnya ada banyak banget. Di sini saya kategorikan menjadi beberapa kategori gitu ya. Sebenarnya jenis-jenis di luar itu ada banyak banget. Cuman di sini yang saya kategorikan itu ada perusahaan internasional yang pertama. Jadi kalau misalnya teman-teman suka pakai Google, suka nonton Netflix gitu ya. Teman-teman suka pada nonton Netflix nggak di sini? Suka. Kalau teman-teman sadar, Netflix itu adalah sebuah perusahaan, ya, karena mereka ada Netflix berbayar kan ya, Netflix berbayar dan Netflixnya dapat uang, dan itu sebuah bisnis. Nah, Netflix itu sebuah perusahaan, ada Meta itu kan isinya ada Facebook, Instagram, WhatsApp, kayak gitu. Itu perusahaan juga, dan itu perusahaan skalanya besar banget itu. Kalau teman-teman lihat itu secara internasional, dan si cakupannya itu luas banget, jadi isi karyawannya juga itu ada ribuan, ada puluhan ribu mungkin, kayak gitu. Itu perusahaan internasional. Terus kalau teman-teman ada yang suka dengan BUMN misalnya, di sini ada banyak. Ada Telkom itu ya paling mungkin disebut perusahaan BUMN paling besar secara teknologi ya. Ngeluarinnya banyak banget, ada IndiHome dan lain-lain. Terus ada KAI, teman-teman kalau suka naik kereta, betul. Dia punya aplikasi ya, bisa pesan di di aplikasinya. Terus ada My Pertamina, kalau isi bensin biasanya suka pakai My Pertamina dulu. Dan Angkasa Pura itu yang penerbangan, itu BUMN. Terus ada korporasi juga. Teman-teman kalau misalnya suka dengan sebenarnya masih sama dengan BUMN, cuman korporasi ini lebih ke swastanya. Jadi bukan dari pemerintah tapi swasta. Misalnya teman-teman suka kerja kantoran dengan gaya misalnya ke kantor itu pakai kemeja, terus pakai celana bahan, terus ada juga kadang yang pakai jas, terus masuk ke gedung tinggi kayak gitu. Biasanya korporasi kayak gitu. Korporasi biasanya kayak gitu, meskipun nggak semua, tapi korporasi itu biasanya suasananya kayak gitu. Jadi rapih gitu, suasananya kayak gitu. Nah, bisa masuk. Di sana ada banyak, ada Indosat. Sebetulnya Telkomsel juga salah satu, cuman Telkomsel masih salah satu BUMN. Jadi terus ada Astra, Lintas Harta, dan lain-lain. Pokoknya korporasi juga banyak sebenarnya. Nah, terus di pemerintahan juga kalau teman-teman ada yang pengen jadi PNS, kayak gitu. Di sini ada juga teman-teman kalau pernah bikin paspor nggak ya? Pernah bikin paspor. Kalau bikin paspor dulu masih offline bikin paspor. Sekarang udah ada aplikasinya untuk bikin paspor. Atau bayar perpanjang STNK ya, pajak ya, kayak gitu. Perpanjang pajak sekarang udah online. Kalau dulu kita harus datang nungguin lama, misalnya berjam-jam gitu ya, biasanya sampai 4 jam baru selesai perpanjang pajaknya. Kalau sekarang pakai aplikasi iSamsat Jabar atau bisa pakai Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain, itu kita bisa bayar di HP, terus datang ke sana tinggal pengesahan dan prosesnya cuma 30 menit langsung selesai. Itu pokoknya pemerintahan itu udah banyak banget yang mengadaptasikan teknologi. Jadi kalau teman-teman sering lihat itu ada istilahnya digitalisasi kalau di PNS itu. Jadi semuanya digitalisasi, pelayanan ini didigitalisasi, pelayanan itu didigitalisasi, semuanya digitalisasi. Nah, jadi kalau mau masuk ke pemerintahan, pengen jadi PNS, itu juga ada areanya luas gitu. Nah, itu PNS, terus ke startup nih, tempat saya kerja, itu ada banyak. Jadi sebenarnya startup itu istilah, kalau secara istilahnya startup itu adalah perusahaan baru yang baru dibuat, bukan cuma teknologi. Misalnya teman-teman punya usaha jualan kerudung, itu juga namanya startup sebetulnya. Cuman identiknya startup adalah dengan perusahaan milenial yang kalau misalnya ke kantor itu pakai kaos, pakai celana jeans gitu ya, pakai celana jeans. Terus ada juga yang pakai sendal misalnya gitu. Terus di kantornya biasanya suka ada, di startup itu ada mainan-mainan gitu. Ada Uno gitu, kita bisa main Uno di di kantor. Terus ada sepeda di dalam kantor buat ini. Terus pokoknya yang suasananya milenial gitu.
Rata-rata startup itu mengadaptasikan kayak gitu. Jadi kalau teman-teman pengen suasana yang kayak gitu, bisa ada startup kayak gitu. Nah, yang terakhir ini mungkin ada konsultan. Konsultan ini lebih ke dia project based. Jadi kalau misalnya ada nih perusahaan kayak KFC, KFC pengen bikin aplikasi pemesanan online, tapi dia nggak punya tim IT di dalamnya. Dia bisa sewa jasa dari konsultan ini supaya dibikinin aplikasi. Nah itu namanya konsultan atau biasanya kita sebut software house gitu ya, nah, kayak gitu. Nah jadi ada banyak jenis perusahaan yang bisa teman-teman masukin ke dalamnya, atau mungkin teman-teman mau bikin perusahaan sendiri juga nggak apa-apa. Nah sebenarnya di luar ini pasti banyak lagi, teman-teman bisa cari lagi. Cuma di sini yang saya singgung beberapa aja. Nah coba di next. Oke. Nah sekarang mungkin jadi pertanyaan lagi. Sebenarnya banyak nggak sih lowongan kerja di IT itu? Banyak nggak? Banyak, betul. Tingkat permintaan karyawan IT berasa berat banget ya ininya. Intinya, coba boleh di next. Banyak. Jadi kalau misalnya kita lihat data, itu saya kutip dari kata data, itu lowongan kerja talenta digital melonjak hingga 66%. Berarti 1,5 kali lipatnya ya. Jadi dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya itu naik 1,5%. 150%. Kok 150? 66%, maksudnya 1,5 kali lipatnya. Nah artinya banyak banget. Terus kalau kita lihat berita yang lainnya, RI butuh jutaan ahli IT, lowongan paling dicari dan gajinya. Ini gajinya skip dulu ya. Yang pasti ini RI ini butuh jutaan orang IT. Kebayang nggak jutaan orang gitu dicari? Teman-teman salah satunya gitu, salah satu dari jutaannya, amin ya. Jadi memang banyak banget kalau kita lihat berita. Ini pun sebenarnya berita di tahun sebelumnya, bukan berita tahun ini. Di tahun ini makin banyak lagi. Jadi memang sebetulnya teman-teman nggak usah khawatir. Nah tapi pertanyaan teman-teman mungkin kayak gini, kok bisa sih lowongan IT bisa sebanyak itu? Coba bisa di next. Kok bisa sebanyak itu? Ada yang tahu nggak? Kenapa bisa banyak? Iya betul. Tadi aja di aplikasi kita, di HP kita aplikasinya ada banyak banget ya. Betul, ada aplikasinya. Dan yang terlebih lagi yang mau saya singgung adalah proses pengembangan aplikasi ini terus berjalan. Jadi kalau teman-teman mikir bikin aplikasi itu cuma di awal aja, bikin aplikasi, setelah aplikasinya jadi udah tinggalin. Nah sebenarnya nggak kayak gitu. Dia terus dikembangin si aplikasinya. Coba kita next. Saya mau cerita sedikit tentang si hijau dan si oranye gitu ya. Nggak usah disebut lah ini ya. Si hijau siapa, si oranye siapa. Yang pasti ini adalah perusahaan e-commerce. E-commerce si hijau dan si oranye. Kita cerita sedikit. Katakanlah si hijau ini muncul duluan. Bikin produk duluan gitu. Di-download sama teman-teman. Aplikasi e-commerce ya. Di-download sama teman-teman, terus teman-teman bisa belanja online di e-commerce gitu. Nah, tapi kondisinya karena dia perusahaan satu-satunya, perusahaan e-commerce satu-satunya, tujuannya adalah menjadikan transaksi offline menjadi online gitu. Yang tadinya harus ke mall, bisa dari HP. Tujuannya itu, akhirnya si hijau ini nggak bikin fitur diskon. Jadi nggak ada diskon di dalamnya, nggak ada diskon, nggak ada gratis ongkir, nggak ada dan lain-lain. Pokoknya harga normal aja, malah lebih mahal karena ada ongkirnya. Kayak gitu. Nah, tapi teman-teman tetap pakai karena nggak perlu keluar rumah karena ngeluarin bensin lebih mahal kan. Ngeluarin bensin lebih mahal, terus kalau keluar harus makan, beli di luar dan lain-lain. Akhirnya lebih murah jadi dipakai si hijau. Terus beberapa saat kemudian, beberapa saat pokoknya si oranye muncul dengan fitur diskon. Terus diskon, ada gratis ongkir dan lain-lain. Pokoknya jadi murah deh. Kira-kira teman-teman bakal pakai aplikasi yang mana? Yang oranye, betul. Karena lebih murah, ngapain juga pakai si hijau ya? Nah, betul, si oranye ini akan dipakai sama semua orang. Dan perlahan si hijau ini, penggunanya berkurang pada pindah ke si oranye. Nah, karena berkurang nggak mungkin kan, bisnisnya bisa jatuh, bisa mati. Nah, akhirnya si hijau ini mau nggak mau, dia harus bikin fitur diskon juga, benar nggak? Bikin fitur diskon yang nanti ada coret di bawahnya.
terus bikin fitur gratis ongkir, dan lain sebagainya. Nah, pada akhirnya setelah dua-duanya punya fitur diskon dan gratis ongkir, akhirnya semua bisa milih kan antara oranye atau si hijau, tergantung preferensi teman-teman. Nah, intinya adalah untuk bikin fitur diskon dan gratis ongkir ini butuh siapa? Orang IT, betul. Butuh orang IT. Jadi orang IT ini nggak lepas. Jadi ketika aplikasi si hijau udah jadi, orang IT tetap harus di dalamnya. Nggak boleh keluar gitu. Kalau misalnya keluar, si hijau nggak akan bisa bikin fitur-fitur yang lainnya. Kayak gitu. Nah, jadi orang IT itu berperan langsung di dalam sebuah bisnis. Kita coba lihat contoh yang kedua. Contoh yang keduanya ini ada aplikasi Instagram nih. Teman-teman, sebelumnya. Teman-teman kalau dulu pernah pakai Instagram yang zaman dulu, itu kan nggak ada fitur stories ya. Cuma foto aja, foto scrolling. Terus lama kelamaan tiba-tiba ada fitur stories. Terus jadi up to date sih ininya. Karena storiesnya hilang 24 jam, jadi apa yang ada di stories itu biasanya up to date gitu. Wah, ini baru kemarin kejadiannya gitu ya. Jadi lebih ada interaksi di dalam aplikasinya. Jadi lebih seru lah si Instagram. Terus dulu Instagram itu cuma bisa posting kotak bentuknya, persegi. Nggak bisa persegi panjang, nggak bisa landscape, potret, dan lain-lain. Sekarang bisa, bahkan Instagram karena TikTok muncul dengan ini, Instagram juga ngeluarin Reels akhirnya kita. Nah, di Reels ini bisa pokoknya lebih interaktif lah gitu. Untuk scrolling itu videonya puas banget, satu layar penuh, terus tinggal sekali geser langsung pindah video gitu. Nah, jadi dari update-update itulah si aplikasi itu jadi makin interaktif. Kalau teman-teman sebelumnya pernah tahu ada aplikasi Friendster, ya nggak tahu ya mungkin, atau ada aplikasi Pet yang warna merah. Beda zaman, punten. Jadi dulu itu ada aplikasi sosial media yang dia memang selesai aplikasinya. Jadi dia nggak ada update apa-apa, bikin si aplikasi sosial medianya nggak menarik. Akhirnya orang-orang pada nggak pakai. Akhirnya sekarang udah nggak ada di Play Store si aplikasinya. Nah, disitulah update diperlukan untuk menjaga si pengguna ini, kayak teman-teman sekalian, tetap pakai aplikasinya. Kalau nggak ada update, Instagram pasti mati. Kalau nggak ada update, TikTok juga pasti mati. Disitulah gitu teman-teman berperan. Jadi teman-teman kalau misalnya orang IT itu tidak ada di dalam sebuah perusahaan, artinya tidak akan update aplikasinya. Kalau aplikasi tidak update, bisnisnya nggak akan jalan gitu. Nah, artinya orang-orang IT ini, kayak teman-teman ini, berperan langsung di dalam bisnisnya perusahaan. Kalau teman-teman nggak ada, bisnisnya bisa jatuh gitu. Kayak gitu. Jadi Instagram ini meskipun dia sosial media gratis, tapi dia ada sebuah bisnisnya gitu. Kalau teman-teman suka lihat iklan kan, ada iklan di Instagram, itu bisnisnya Instagram. Terus sekarang lagi ramai centang biru ya, centang biru berbayar. Nah, itu juga menunjukkan bahwa Instagram itu sebuah bisnis. Mereka menghasilkan uang dari Instagram, kayak gitu. Oke, nah jadi itu kalau misalnya kita lihat lagi ke slide selanjutnya, memang aplikasi juga kalau misalnya kita lihat di pemerintahan itu ada di Jawa Barat aja ada 289, ini tahun 2020. Sekarang udah lebih banyak lagi, bahkan kalau kita lihat datanya di Indonesia kemarin bilang sekarang itu udah ada sampai 240.000 aplikasi di pemerintahan aja. Bukan termasuk yang swasta, cuma di pemerintahan. Itu nunjukin bahwa teknologi itu berkembang pesat gitu. Bahwa teknologi itu ada di mana-mana. Kayak gitu ya. Jadi teman-teman intinya nggak usah khawatir nggak bisa melanjutkan ke dunia kerja. Tenang, profesi itu di mana-mana ada. Insya Allah ada. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Coba sekarang di next lagi. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis pekerjaan di bidang IT ini. Oke, nah sebenarnya mungkin teman-teman ada nggak sih yang bertanya-tanya ada apa aja sih di profesi IT itu? Apakah cuma ngoding? Apakah cuma bikin aplikasi kayak gitu? Yang bikin dari PHP atau ini? Sebenarnya enggak. Ada banyak profesinya. Ini sebenarnya yang saya tulis ini belum semuanya. Masing-masing perusahaan punya role-nya tersendiri. Ini role yang saya highlight aja dan yang saya tahu sebenarnya. Yang pertama itu ada product manager, product atau project manager.
Kira-kira ada yang tahu nggak role dari product manager ini apa? Bingung ya? Oke, jadi sebenarnya product manager ini nggak ngoding, tapi dia menjadi orang yang sangat penting. Kenapa? Product manager itu memastikan sebuah aplikasi itu bisa jadi gitu, tanpa tanpa ada miss di mana-mana. Contohnya gini, kalau misalnya kita di sini pengen bikin aplikasi buat pemesanan kantin secara online misalnya gitu ya. Beli makanan kantin online, terus makanannya datang ke tempat kita gitu, makanannya dianterin ke kelas kita. Kira-kira keren nggak aplikasinya? Keren ya? Wah, jadi nggak usah keluar rumah deh. Nggak usah keluar kelas. Nggak usah, masih itu, punten Kang, punten. Di back. Ah ya. Jadi nggak usah keluar kelas gitu. Keren aplikasinya, secara aplikasi. Tapi pertanyaannya kira-kira ibu kantin mau nggak ya? Ibu kantin ada berapa orang sih biasanya? Ada 4 ya di sini ya? Ada 4. Terus secara penjualan juga udah lancar kan ya? Semua orang beli di situ gitu. Nggak usah nambah pegawai karena dengan 4 orang aja udah cukup. Kalau misalnya nambah pegawai berarti harus ngegaji lagi kan? Nah, dengan 4 orang itu bayangin teman-teman, di sini ada siswanya ada berapa? Ada 1000 ada mungkin ya? Ada ribuan ya? 4 orang disuruh nganterin ke 4000 orang misalnya. 1000 orang, ribuan orang pokoknya. Kira-kira gimana capeknya ibu kantin gitu. Nah, jadi aplikasinya nggak akan dipakai, percuma gitu. Keren, aplikasinya keren, tapi nggak dipakai karena tidak sesuai dengan masalah yang terjadi di sini gitu. Aplikasinya keren, tapi nggak dipakai. Jadi tidak solutif aplikasinya. Nah, si product manager ini tugasnya adalah memastikan bahwa aplikasinya itu solutif. Jadi dipakai oleh targetnya gitu. Misalnya targetnya ada mahasiswa atau ibu kantin, nah dipakai aplikasinya. Targetnya kayak gitu. Mereka nggak ngoding, tapi memastikan dia koordinasi gitu. Koordinasi dengan UI UX engineer supaya ngelakuin research dulu sebenarnya masalahnya ada apa sih masalah yang terjadi di sekolah di SMK 1 Katapang ini. Nah, masalahnya apa di ini, terus solusinya apa, dipresentasiin ke atasannya, terus setelah dapat dia koordinasi dengan software engineer untuk minta bikin aplikasi, terus dia mantau untuk supaya si aplikasinya jadi tepat waktu. Kayak tadi ya, kayak Pak Wakasek, aplikasinya harus jadi gitu, harus jadi terus tepat waktu. Karena kalau misalnya aplikasinya nggak jadi tepat waktu, misalnya bikin aplikasi buat 12 kalau nggak tepat waktu, misalnya aplikasinya jadi tanggal 20 Desember, dipakai nggak aplikasinya? Enggak. Makanya product manager ini harus mastiin aplikasinya jadi di tanggal 12 ini. Terlepas dari fiturnya apa aja, yang penting jadi. Entah itu dikurangin atau ditambahin dan lain sebagainya. Itu tugas product manager. Nah, yang lain-lainnya mungkin teman-teman udah pada tahu ya. Software engineer itu ngoding. Terus software engineer itu dibagi biasanya menjadi front end. Front end itu yang berhubungan dengan UI, HTML, JavaScript dan lain-lain. Terus ada back end. Back end itu yang server base, ya misalnya API dan lain-lain. Terus ada juga yang full stack. Full stack itu back end dan front end dicampur. Itu tergantung perusahaannya mau mengadaptasi yang mana. Terus ada juga mobile engineer yang bikin aplikasi mobile. Terus ada UI UX engineer. UI UX engineer ini tugasnya dia bikin tampilan mockup ya. Mockup, terus UI-nya mockup, UX-nya itu adalah experience. Jadi dia memastikan jangan sampai tombol hapus itu warnanya hijau. Jangan sampai tombol hapus itu dia logonya checklist. Tiba-tiba pas mencet tombol checklist warna hijau, datanya hilang. Terus keluar terus hilang, terus hapus kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu. Tugas UX adalah memastikan supaya aplikasinya nyaman kayak gitu. Terus Cloud Engineer SRE ini dia lebih ke infrastruktur kayak di jaringan, ada di server, bener kayak gitu. Terus dan lain-lain, pokoknya di infrastruktur itu tugasnya SRE. Cybersecurity. Kalau sekarang lagi ramainya cloud ya, Cloud Engineer gitu. Terus data analis, dia menganalisa data yang udah masuk. Jadi kan kalau aplikasi pasti punya data ya, data pengguna lah, data pembelian gitu, data apa. Dianalisa sama data analis, data engineer supaya nanti tahu gitu. Sekarang tuh lagi ramainya apa sih?
gitu. Sekarang apakah ramainya lagi produk bayi atau misalnya e-commerce lagi produk bayi atau lagi produk perempuan kecantikan atau apa gitu. Nah, data analis ini nggak menganalisa supaya nanti ke depannya bakal bikin fitur apa sih kayak gitu. Nah, terus quality assurance tentunya dia memastikan kualitas si ini ya aplikasi ya. Jangan sampai ada bug gitu. Masa nanti tiba-tiba pas transfer bank dia bisa input minus gitu. Kalau bisa input minus berarti nanti uangnya kita bisa ngambil uang dari rekening tujuan gitu, ngisi minus gitu. Tiba-tiba nyedot uang gitu. Nah, mastiin jangan kayak gitu. Quality assurance. Terus AI engineer itu mungkin yang kalau teman-teman suka ngetik di Google gitu, melakukan pencarian, terus Google-nya tiba-tiba ngasih sugesti ke kita. Mungkin maksud Anda adalah ini kayak gitu. Ya kan pinter ya Google ya. Nah, itu tugasnya AI engineer untuk melakukan research supaya si komputer yang kita bikin ini jadi pinter kayak gitu. Terus IoT engineer ini lebih ke supaya antara perangkat saling terkoneksi. Jadi kayak misalnya kalau teman-teman di jalan suka lihat kulkas tapi nggak ada pemiliknya, terus dibukanya pakai HP, nah itu kan terkoneksi ya, antara HP kita terkoneksi dengan kulkasnya gitu. Nah itu tugasnya si IoT engineer. Nah, jadi itu role-role yang ada di IT. Sebenarnya ada banyak lagi yang bisa teman-teman masukin, cuman ini yang umum terjadi. Tergantung perusahaannya apa, role-nya beda-beda kayak gitu. Oke, sekarang boleh di next. Sekarang jenjang karirnya nih. Jenjang karir di bidang IT ada apa aja sih? Coba. Tergantung ya. Tergantung dari kita mau di mana. Kalau di pemerintahan, sebenarnya saya kurang tahu, cuman kurang lebih pasti dia ngikutin jenjang karir dari pemerintahannya, dari PNS-nya sendiri. Ada golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4. Nanti juga ada jabatan strukturalnya juga, ada kayak eselon, jabatan ketua, kepala divisi, dan lain-lain. Terus kalau misalnya kita masuk ke slide selanjutnya, coba di korporasi, BUMN termasuk korporasi, terus tadi yang ada Indosat Ooredoo. Nah itu biasanya ada kayak gini, ada staff atau officer, terus ada naik lagi promosi jadi manager, jadi general manager, jadi vice president, jadi direktur, pokoknya paling atas direkturnya. Nah, terus kalau misalnya di korporasi itu biasanya dibagi menjadi yang dilingkarin dari manajer sama direktur itu ada manajerial. Manajerial itu dia tugasnya bukan hanya mengerjakan kerjaannya aja, tapi dia juga harus mengelola tim-timnya gitu. Jadi dia punya bawahan manajerial itu, punya bawahan dan dia harus ngelola supaya timnya menjadi tim yang hebat gitu. Nah itu manajerial. Kalau staff itu cuma ngerjain kerjaannya aja gitu. Kerjaan yang ditugaskan apa dia itu yang dia kerjain. Tapi kalau manajerial itu dia bertanggung jawab sama bawahannya juga. Terus kalau misalnya di startup, coba di next Kang. Di startup itu kurang lebih sama. Ada engineer, engineering manager, head of engineer, ada CTO. Nah, tapi ini di startup itu ada path lain atau jalur lain gitu. Biasanya sekarang udah mengadaptasi jalur individual contributor atau IC. Teman-teman kalau pernah dengar IC, ini kalau misalnya manajerial itu kan dia ngelola orang. Kalau IC dia tetap tugasnya lebih ke aplikasi. Jadi tetap coding, tetap bikin ngerancang aplikasi dan lain-lain. Tapi levelnya sama dengan manager. Atau ada juga di beberapa perusahaan yang levelnya sama dengan head of engineer. Jadi secara gajinya sama, secara levelnya jabatannya sama, tapi dia tugasnya ngoding. Karena kebanyakan sekarang programmer-programmer itu dia lebih senang di depan komputer ya dibanding ngelola orang. Ada beberapa orang yang lebih nyaman untuk di depan komputer aja, nggak mau berurusan dengan orang kayak gitu. Makanya di startup itu sekarang sudah mulai ada individual contributor. Ya teman-teman kalau suka ngoding aja bisa ke sini. Oke. Selanjutnya mungkin nah setelah tadi mungkin tahu ya ada apa aja sih di dunia profesi itu. Pertanyaan selanjutnya adalah teman-teman mau jadi apa kayak gitu. Kalau secara jabatan mungkin bisa ngikutin ya. Yang penting masuk perusahaan dulu, nanti jabatannya bisa ngikutin. Bisa jadi engineering manager, bisa jadi CTO, bisa jadi apapun gitu. Tapi kita mungkin jadi pertanyaannya,
apakah mau jadi product manager kah? Atau mau jadi software engineer kah? Atau mau jadi yang lain, AI engineer atau yang lain? Kita kan pasti mungkin bingung ya, enaknya jadi apa sih gitu. Teman-teman mungkin kalau di SMK udah ada jurusannya ya, ada yang ke jaringan, ada yang ke perancangan perangkat lunak gitu. Tapi mungkin aja teman-teman merasa, oh ini bukan di bidang saya gitu, oh ini saya nggak cocok di sini kayak gitu. Nah itu harus mungkin jadi pertanyaan terbesar termasuk saya. Masuk kuliah itu nggak tahu mau jadi apa. Saya kira masuk kuliah komputer itu cuma ngerjain Excel aja atau ngerjain Photoshop atau apapun lah yang ada di ini. Saya nggak tahu mau jadi apa masuk kuliah. Tapi alhamdulillahnya di ilmu komputer UPI itu, kebetulan saya lulusan ilmu komputer UPI juga. Coba boleh di next. Di ilmu komputer itu semua dipelajari, coba boleh di next aja. Di ilmu komputer itu semua dipelajari dari mulai misalnya teman-teman misalnya pengen jadi software engineer, berarti harus belajar algoritma pemrograman, struktur data, pemrograman internet, dan lain-lain. Terus kalau mau jadi data engineer harus belajar basis data. Terus kalau misalnya mau jadi AI engineer harus tentang matematika diskrit, kalkulus, terus ada artificial intelligence, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya kalian masih bingung, nggak apa-apa masuk. Kalau misalnya sepengamalan saya di ilmu komputer itu kita diajarin semuanya kayak gitu. Semua mata kuliah yang wajib ada. Ya bener ya Kang ya? Saya takutnya salah. Semua mata kuliah ada yang wajib-wajibnya. Kayak misalnya algoritma pemrograman ada, kita belajar dulu. AI artificial intelligence ada, kita belajar. Basis data ada, jaringan komputer ada, sistem operasi juga ada. Kita belajar semuanya supaya kita dapat pengenalan tentang sebenarnya materi ini tuh kayak gimana sih. Nah setelah itu kita baru dapat, oh ternyata saya cocoknya di sini. Nah di semester 5 ke atas, saya kurang tahu di semester berapanya, cuman kalau dulu saya semester 5 ke atas itu baru kita bisa milih. Ada mata kuliah pilihan yang bisa kita masukin. Kayak misalnya, oh saya lebih suka dengan security engineer. Di sana ada mata kuliah pilihan namanya kriptografi kayak gitu. Terus misalnya suka dengan AI engineer, ada mata kuliah pilihan namanya image processing dan lain-lain. Jadi di semester 5 ke atas baru kita bisa milih gitu mata kuliah pilihan. Dan memang kalau misalnya kita lihat di slide selanjutnya, lulusan ilmu komputer UPI itu berbagai macam profesinya. Jadi satu prodi ilmu komputer UPI, tapi lulusannya bisa macam-macam. Ada yang jadi front-end engineer tuh yang paling atas. Terus ada yang jadi cloud infrastructure engineer. Ada yang jadi engineering manager di sana. Ada yang juga di sini ada yang jadi senior UX engineer. Jadi macam-macam. Ada juga yang bikin perusahaan. Teman-teman kalau suka pakai aplikasi traktir, ada yang jadi CEO traktirnya, dia foundernya. Terus Kodepolitan juga ada yang jadi CIO-nya. Nah, teman-teman kalau mau jadi PNS juga bisa di sini. Ada Teh Indana Zulfa ini jadi di Badan Kepegawaian Negara. Terus ada yang di BUMN juga Kang Ansor Abdullah itu di Telkom. Nah, jadi lulusan ilmu komputer itu macam-macam. Dia bisa jadi pokoknya semua yang berhubungan dengan IT bisa insya Allah. Karena semua dipelajari. Jadi kayak gitu, ini yang paling favorit saya, Kang Faisal ini dia kerja di Meta. Meta itu dia kebetulan kebagian bikin ngerjain aplikasi WhatsApp teman-teman, itu dia yang ngerjain. Nah jadi alhamdulillah gitu, kalau misalnya teman-teman bingung, teman-teman bisa pokoknya masuk dulu. Kalau misalnya ke ilmu komputer dia bisa ini. Masuk dulu. Nggak masuk dulu ya. Pokoknya teman-teman ngobrol lah, punya punya preferensinya masing-masing. Jadi pokoknya gitu lulusan ilmu komputer UPI. Jadi paling itu yang bisa saya sampaikan. Udah paling jadi kurang lebihnya punten kalau misalnya ada kesalahan. Mangga kalau misalnya ada yang punya pertanyaan boleh tanya jawab. Sampai jam berapa sih harusnya? Udah ya. Oke, baik, kita kasih tepuk tangan dulu dong buat luar biasa sekali materi yang sudah disampaikan ya Kang ya. Oke teman-teman, kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab nih. Buat teman-teman yang memiliki pertanyaan,
Boleh langsung ngangkat tangannya, mengajukan tangannya. Ada nggak nih yang mau bertanya mengenai materi yang sudah disampaikan atau mungkin terkait IT ya Kang? Boleh, boleh. Boleh apa aja. Coba, ada nggak nih? Oke, boleh. Silakan. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izin memperkenalkan diri, nama saya Danendra. Kelas 11 kedua. Nah, Kang, tadi kan ada profesi QA gitu yang buat QA, ya, quality analyst. Nah, kan itu tugasnya untuk mencoba dulu aplikasinya. Nah, terus dari beberapa game itu kan ada yang praregis gitu. Apa? Praregistrasi. Praregistrasi. Nah, itu kan disuruh buat nemuin bug sama developernya. Oh gitu. Nah, terus ngelapor. Nah, terus tugasnya yang QA itu, kalau misalnya itu buat apa gitu? Oke. Oke, makasih Kang Narendra ya. Memang dilema sih. Jadi memang developer juga udah ngetes sih sebenarnya. Nggak mungkin developer bikin aplikasi asal jadi gitu ya. Ada QA ini tugasnya itu dia yang punya tanggung jawab kayak gitu. Karena gini, kalau di QA itu dia harus punya pemikiran kritis. Ada kasus di mana misalnya sebagai developer atau kita contohnya form sederhana gitu ya, ada form pendaftaran kayak gitu. Kita biasanya sebagai developer, masukin formnya, berhasil disubmit, oke, masuk. Nah, QA itu tugasnya adalah bikin segala edge case gitu. Kayak misalnya formnya diisi dengan tanda seru, titik koma, segala macam. Ngebug nggak nih aplikasinya? Atau misalnya QA ini masukin query ke dalam formnya, apakah si ininya kehack atau enggak? Nah, terus misalnya ada integrasi dengan pembayaran. QA ini pasti ngecek kalau misalnya si integrasinya third party-nya misalnya integrasi dengan bank BNI misalnya. Kalau misalnya si BNI-nya down, apa yang terjadi di aplikasi kita? Harus dicobain kan itu kan. Nah, developer biasanya nggak sampai sana karena udah terlalu pusing dengan kerjaannya untuk ngoding gitu ya. Nah, si QA ini tujuannya adalah lebih detail ngetes aplikasinya. Kalau ini mati gimana? Kalau misalnya si itu dimasukin ini gimana? Apakah ngebug atau enggak? Apakah si user malah bisa jadi ngambil uang dari kita atau enggak? Pokoknya segala macam gitu. Lebih detail daripada developer kayak gitu. Begitu. Baik, bagaimana untuk jawabannya sudah jelas? Oke, jawab ya. Lagi ada yang ingin bertanya? Yang lain, teman-teman TKJ mungkin yang di belakang. Gimana? Sebenarnya itu kita jargon dulu kan? Ya boleh. Jargon dulu kali ya Kang ya. Terus Kang Abdul aja nih yang pimpin. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi luar biasa. Allahu Akbar. Yes. SMK bisa. SMK hebat. SMK yang satu kata apa? Juara. Oke, tepuk tangan dulu dong. Baik, balik lagi ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya gak nih yang penasaran? Mumpung materi kita luar biasa ada di sini loh teman-teman semua. Gimana? Ada gak nih? Ini ciwi-ciwinya nih yang mau nanya. Jangan malu-malu ya Kang ya. Boleh, gimana? Siapa tadi? Atau udah jelas semua? Atau mungkin Biasanya malu. nanti yang nanya kali ya ke mereka. Tanya apa ya? Bingung. Karena nggak ada yang mungkin yang nanti boleh nanya ke mereka nih. Gimana? Oh, ada. boleh. Oke, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rizal Dibawa dari kelas 11 PPLG 2. Kan izin bertanya, tadi itu kan ada kayak pekerjaan di bidang software gitu. Nah, ada bagian-bagiannya kan, ada yang di Front end, back front end. end, nah sama back end. Nah, biasanya tuh bahasa pemrogramannya menggunakan apa gitu, misalnya kayak di bagian
front end sama back end. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin makasih ya Kang Rizal ya. Oh Richard, oke, makasih Kang Richard. Kalau bahasa pemrograman, mungkin teman-teman bingung ya, mau belajar bahasa pemrograman apa sih, kayak gitu. Bahasa pemrograman itu adalah tools sebetulnya, alat supaya kita bisa bikin aplikasi. Dan yang namanya tools itu di dunia teknologi itu cepat banget berkembangnya. Dulu ada bahasa pemrograman COBOL, sekarang dipakai nggak COBOL? Enggak ya. Terus Perl atau apa ya kayak gitu. Terus dulu rame banget bahasa pemrograman Visual Basic, sekarang jarang dipakai. Sebetulnya sekarang yang sering dipakai itu tergantung, ada yang kalau misalnya di proyekan itu PHP banyak dipakai. Tapi kalau di industri kayak startup atau di tempat saya gitu, itu Golang banyak dipakai. Golang dipakai, Node.js banyak dipakai, dan lain-lain. JavaScript banyak dipakai. Terus di front end-nya ada React.js, ada Vue.js, ada apa namanya? Pokoknya ya JS lainnya. Nah kayak gitu. Banyak. Nah, itu teknologi yang dipakai sekarang. Tapi yang jadi apa namanya? Pesan saya adalah jangan terpaku dengan bahasa pemrograman. Yang penting kita dasarnya punya kayak gitu. Karena nanti bahasa pemrograman bisa berubah. Kalau misalnya bahasa pemrograman berubah, kita harus bisa adaptasi lagi. Tapi yang mungkin yang sekarang lagi banyak dipakai mungkin kejawab mungkin ya. Ada yang gitu. Jadi kayak gitu mungkin. Baik, terima kasih buat Kak Ali jawabannya. Untuk Risa, apakah sudah jelas? Jempol sudah diajukan. Oke, apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman SMP 8? Boleh untuk yang di belakang. Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Titi Cantika dari kelas 11 BP1. Di sini mau nanya, kan kalau tadi akangnya menjelaskan tentang dunia-dunia kayak IT gitu, terutama profesinya sebagai programmer atau pembuat aplikasi. Nah, kalau untuk kita yang dari bidang multimedia, Multimedia. kira-kira ada profesi pekerjaan apa aja sih? Oke. Dari multimedia berarti ya? Ya. Tadi saya lupa nyinggung. Sebenarnya tadi udah masuk di materi, cuman lupa disampaikan. Makasih udah nanyain. Jadi kalau multimedia itu banyak banget sebenarnya. Kalau misalnya mau terjun langsung ke pembuatan aplikasi, itu ada pembuatan mockup kayak UI UX engineer. Itu kan biasanya dari multimedia. Jadi pembuatan UI itu kan sebenarnya konsep dari UI UX itu bukan cuma masalah desain, tapi ada juga permasalahan apakah nyaman dipakainya atau enggak, dari segi warna gitu, warnanya nyaman atau enggak, kayak misalnya terus peletakan apa namanya tombol atau peletakan apalah pokoknya, ada misalnya tombol, ada menu, ada ini, itu mau diletakkan di mana gitu, terus flow-nya mau kayak gimana, abis ini mau buka apa, ini mau buka apa, itu biasanya orang-orang dari kalau dulu DKV, desain komunikasi dan visual, itu banyak orang dari sana. Nah, terus kalau misalnya mau di ranah yang lain, misalnya nggak langsung terjun ke pembuatan aplikasi, itu ada juga kan kita harus perlu pembuatan video untuk marketing kayak gitu ya. Nah, kita pasti perlu orang multimedia, karena kalau misalnya kita mau programmer yang bikin, misalnya programmer bikin video untuk marketing, kayak misalnya video animasi atau apa buat marketing, itu kan nggak akan laku si produknya ya, karena pasti isinya 101010 atau seada-adanya gitu. Butuh orang multimedia untuk terjun di sana supaya si videonya lebih menarik kayak gitu. Jadi ada di video marketing, ada di video misalnya video di dalam aplikasi juga banyak banner yang misalnya ini promo sale 12/12, itu kan ada bannernya. Nah, itu orang multimedia juga yang bikin. Jadi pokoknya banyak lah. Karena multimedia itu kan berbau dengan desain, dan kita itu desain itu mungkin jadi faktor utama juga mungkin ya dari sebuah bisnis apapun sebetulnya, bukan cuma bisnis aplikasi tapi semua bisnis
multimedia atau desain itu jadi faktor penting kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak gitu ya.